Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube ini, di channel Sosio Maling. Kali ini kita akan membahas materi sosiologi di kelas 10 fase E di semester kedua, yaitu mengenai materi hubungan sosial. Nah, salah satu materi hubungan sosial yang akan kita bahas adalah tindakan sosial, ya. Dan dalam materi ini kita nanti akan membahas apa itu tindakan sosial, kemudian contoh-contohnya, dan jenis-jenis tindakan sosial, ya. Teman-teman pasti sering mendengar istilah tindakan, ya. Tindakan itu apa, ya? Tindakan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh individu, gitu, ya. Kemudian ada istilah lagi menjadi tindakan sosial. Nah, sementara tindakan sosial itu apa? Tindakan sosial adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain. Nah, jadi apa yang membedakan antara tindakan dengan tindakan sosial adalah bahwa tindakan itu bisa dilakukan oleh individu tanpa mempertimbangkan keberadaan orang lain. Sementara kalau tindakan sosial atau sebuah tindakan bisa dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain. Itulah yang dikatakan sebagai tindakan sosial, ya. Kita bisa memperhatikan contohnya, ya. Ini adalah contoh-contoh yang bisa membedakan antara tindakan dengan tindakan sosial, ya. Bahwa salah satu contoh dari tindakan itu artinya misalkan teman-teman membaca buku di perpustakaan sendirian atau membaca buku di kamar, kemudian ada menyanyi di kamar mandi, misalkan seperti itu. Hal-hal seperti itu tuh seringkali dilakukan tanpa perlu mempertimbangkan keberadaan orang lain, gitu, ya. Jadi individu itu kadang-kadang melakukannya ya tanpa ingin direspon orang lain, tidak peduli apakah ada orang lain atau tidak. Nah, itu namanya tindakan. Sementara tindakan sosial itu adalah tindakan tadi, seperti definisinya, bahwa tindakan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain. Contohnya apa? Misalkan membaca kemudian didengarkan oleh orang lain, atau membaca dengan suara keras di kelas, gitu, ya, dengan berharap didengarkan oleh temannya. Itu adalah tindakan sosial. Kemudian bernyanyi di atas panggung untuk didengarkan oleh penonton, itu adalah contoh tindakan sosial. Sebenarnya contoh-contoh tindakan sosial banyak sekali, ya, dengan cara misalkan memberikan sedekah kepada orang lain, menolong orang lain, berbicara dengan orang lain, guru mengajar di kelas. Itu adalah contoh-contoh dari tindakan sosial, ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan sudah bisa membedakan antara tindakan dan tindakan sosial, ya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis tindakan sosial, ya. Menurut Max Weber, salah satu seorang tokoh sosiolog dari Prancis, mengatakan bahwa dari Jerman, mengatakan bahwa tindakan sosial ini dibagi menjadi 4 jenis, ya. Ada tindakan rasional instrumental, tindakan berorientasi nilai, kemudian ada tindakan afektif, dan tindakan rasional. Nah, mari kita akan bahas satu persatu masing-masing dari jenis tindakan menurut Max Weber, ya. Nah, menurut Max Weber, tindakan yang pertama ada jenisnya, yaitu tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan dan cara mencapai tujuan. Jadi tindakan rasional instrumental ini antara tujuan dan cara mencapai tujuannya itu harus selaras atau sesuai, gitu, ya. Sebagai contoh seperti ini, teman-teman misalkan punya tujuan untuk menjadi dokter, ya. Kemudian cara mencapainya adalah dengan masuk kuliah di jurusan kedokteran. Nah, itu artinya antara tujuan dengan cara mencapai tujuannya itu sesuai. Teman-teman pengen pintar, kemudian teman-teman melakukannya dengan cara belajar, itu namanya tindakan rasional instrumental. Ya, itu namanya tindakan rasional instrumental. Kemudian jenis tindakan yang kedua ada tindakan berorientasi nilai. Nah, tindakan rasional berorientasi nilai ini merupakan tindakan sosial yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga tindakan ini seringkali menyesuaikan dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat luas, dan terkadang tujuan dari tindakan ini tidak diperhatikan, tapi yang diperhatikan adalah cara mencapai tujuannya. Itulah tindakan berorientasi nilai. Sebagai contoh misalkan gini, teman-teman memberikan sedekah terhadap orang, gitu, ya. Motivasi kita memberikan sedekah bukan karena ingin mencapai tujuan, mendapat balasan atau apa, tapi
Kenapa kalau seseorang melakukan sedekah? Karena apa? Karena ada nilai bahwa memberikan sedekah pada orang lain adalah perbuatan yang baik, seperti itu. Kemudian misalkan teman-teman beribadah gitu ya, beribadah kemudian tidak terlalu memikirkan tujuannya, yaitu misalkan mendapatkan surga atau apa, tapi teman-teman kemudian melihat bahwa melakukan ibadah adalah ada nilai kebaikan, ada nilai yang diperintahkan oleh agama dan lain sebagainya, sehingga teman-teman melakukan tindakan tersebut, sehingga itu dinamakan sebagai tindakan berorientasi nilai, seperti itu ya. Itu contoh tindakan berorientasi nilai. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan afektif. Nah, tindakan afektif ini adalah tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan dorongan perasaan atau emosi yang dirasakan oleh seorang individu gitu ya. Misalkan perasaan sedih, kemudian menangis, kemudian perasaan marah, kemudian berteriak atau marah-marah dan sebagainya. Itu adalah tindakan yang kemudian didorong oleh perasaan atau emosi yang dirasakan seseorang. Misalkan teman-teman melihat adegan menyedihkan dalam sebuah sinetron atau film gitu ya, kemudian tiba-tiba ikut menangis, itu adalah contoh tindakan afektif. Melihat orang lain yang kesusahan kemudian ikut bersedih, itu adalah contoh tindakan afektif. Nah, kemudian tindakan yang keempat menurut Max Weber adalah tindakan tradisional, yaitu sebuah tindakan sosial yang dilakukan karena menjadi kebiasaan atau tindakan yang didasarkan karena suatu kebiasaan dan sudah mendarah daging gitu ya. Nah, biasanya tindakan tradisional ini dilakukan karena proses turun-temurun ya, dari generasi generasi tua atau generasi sebelumnya yang kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Sebagai contoh ya, misalkan ada ritual adat istiadat di suatu daerah gitu ya. Itu adalah contoh-contoh tindakan tradisional. Nah, terkadang orang itu melakukan tindakan ini terkadang ya ada yang tidak tahu maknanya tapi tetap melakukan. Karena apa? Karena itu sudah diturunkan atau diwariskan dari nenek moyang kepada generasinya, sehingga kalau misalkan orang tersebut tidak melakukan itu, maka ada perasaan yang kurang atau takut kemudian dianggap menyalahi tradisi dan lain sebagainya. Itu adalah tindakan tradisional. Nah, ini banyak berkembang di masyarakat kita gitu ya. Contohnya misalkan melaksanakan sedekah laut, melaksanakan ritual selamatan dan sebagainya. Itu bagian dari tindakan tradisional yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, demikian teman-teman penjelasan dari materi tindakan sosial yang kemudian teman-teman bisa belajar lagi bahwa ternyata konsekuensi dari manusia sebagai makhluk sosial yaitu melaksanakan tindakan sosial, karena manusia dalam melakukan sesuatu pasti seringkali bersinggungan dengan orang lain. Baik, demikian teman-teman penjelasan dari saya terkait dengan materi tindakan sosial. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.